Aku baru aja dapat kenaikan limit dari Shopee Pinjam jadi lebih dari 30 juta. Dan di Shopee itu kita bisa dapat dua produk pinjaman, Shopee Pay Later dan Shopee Pinjam. Di Shopee Pay Later aku dapat limit 15,6 juta, ditambah Shopee Pinjam itu 17,1 juta. Total 32,7 juta. Limit yang sangat besar, dan ini makin menarik karena di tahun 2024 kita bisa dapat bunga pinjaman yang lebih murah dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi bunga pinjol itu udah turun bertahap dari 0,8% per hari jadi 0,4% per hari, sekarang jadi maksimal 0,3% per hari. Bahkan OJK sudah bikin grand plan untuk menurunkan bunga pinjol jadi maksimal 0,1% per hari atau 3% per bulan. Ini berarti bunga pinjaman online itu akan mirip dengan kartu kredit dan KTA. Dan hal ini berlaku untuk semua pinjol legal pada daftar rekomendasi OJK 101 Fintech Lending berizin, termasuk Shopee Pinjam yang bekerja sama dengan PT Lentera Dana Nusantara pada urutan nomor 64. Pertama-tama kita bahas dulu apa itu Shopee Pinjam. Jadi Shopee Pinjam itu adalah produk pinjaman yang disalurkan dari PT Lentera Dana Nusantara. Dan PT ini telah mendapatkan izin operasional permanen sejak 2 Juni 2021. Jadi pinjol ini resmi dan bukan penipuan. Lalu aku udah pakai produk pinjaman dari Shopee Pinjam itu sejak November 2022 dengan mencairkan sebesar 1 juta. Dan nggak kerasa limitnya udah naik perlahan sampai sekarang jadi total lebih dari 30 juta. Dan salah satu fitur yang di-provide oleh Shopee Pinjam adalah pencairan pinjaman berkali-kali selama limitnya masih ada. Ini itu sangat fleksibel dibandingkan dengan Kredivo dan Akulaku yang juga jadi rekomendasi pinjaman online terbaik di tahun 2024. Di Kredivo ataupun Akulaku untuk produk pinjaman tunai itu cuma bisa satu pinjaman berjalan. Dan di Shopee Pinjam, serta ada beberapa pinjaman lain, itu ngasih fitur pencairan pinjaman berkali-kali. Aku pribadi suka fitur ini karena berarti kita nggak usah install banyak aplikasi pinjol dan cukup satu aplikasi untuk dapat pinjaman yang bisa dicairkan sesuai dengan kebutuhan. Dan pada video kali ini kita akan buktikan pencairan pinjaman berkali-kali dari Shopee, jadi pastikan kamu stay terus dan nonton videonya sampai habis. Lalu sebelum kita cairkan produk pinjaman dari Shopee, aku akan jelaskan sedikit tentang syarat pinjaman dari Shopee Pinjam. Syarat yang pertama adalah warga negara Indonesia dan punya IKTP. Yang kedua, usia minimal itu 18 tahun. Yang ketiga, harus punya rekening bank. Dan kamu tenang aja, Shopee itu udah bekerja sama dan udah punya bank sendiri yang namanya Bank SeaBank Indonesia. Jadi kalau kamu belum punya rekening, bisa install aplikasi SeaBank dan kamu daftar, sekaligus kamu berpeluang untuk dapat pinjaman dari dua aplikasi. Dari Shopee yang tadi sampai 30 juta, dan dari SeaBank Pinjam yang bisa sampai 15 juta. Di total jadi 45 juta, dan ini berpeluang untuk semakin meningkat karena produk pinjamannya itu semakin berkembang. Buat kamu yang tertarik untuk download aplikasi SeaBank, link downloadnya udah ada di deskripsi. Dan syarat yang keempat, yang ini banyak orang belum tahu adalah kamu harus aktifkan Shopee Pay dan Shopee Pay Later. Jadi urutannya adalah pakai Shopee Pay dulu, pakai Shopee Pay Later, dan terakhir baru pakai Shopee Pinjam. Dan kamu udah aktifkan yang namanya Shopee Pinjam, aku akan tunjukkan caranya pinjam uang di Shopee Pinjam. Nah, ini adalah tampilan awal dari pinjaman Shopee. Limit SPay Later 15,6 juta dan limit Shopee Pinjam 16 juta. Dan kita coba cek satu persatu dari SPay Later. SPay Later ini adalah cicilan kredit online yang kita bisa pakai di aplikasi Shopee. Bisa kita pakai untuk beli kebutuhan sehari-hari ataupun barang elektronik. Lalu untuk yang kedua adalah Shopee Pinjam. Di Shopee Pinjam limitnya 16 juta dari total limit kredit 17,1 juta. Hal ini terjadi karena aku masih punya cicilan itu 1,1 juta yang akan jatuh tempo setiap tanggal 5 di setiap bulan. Dan walaupun aku punya pinjaman berjalan, aku tetap akan tunjukkan bagaimana caranya ambil pinjaman di Shopee Pinjam. Karena fitur ini itu berguna banget untuk kita yang butuh pinjaman sewaktu-waktu dan nggak punya banyak aplikasi pinjol. Jadi kita langsung aja klik ajukan. Berikutnya untuk pinjaman 15 juta, ada 3 pilihan tempo, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.
Lalu untuk proteksi S-Pinjam itu aku matikan, karena cicilannya itu lumayan ya teman-teman. Untuk 15 juta itu sekitar 30.000 sampai 40.000 setiap bulan. Jadi itu sangat lumayan gitu ya untuk motong cicilan. Jadi kita matikan aja dan akan kucairkan ke rekening Bank Mandiri. Untuk pinjaman 15 juta, potong admin 150.000, kita terima 14.850.000. Lalu cicilannya 1.842.000. Berikutnya untuk pinjaman 15 juta, potong admin 1% dan cicilannya 3.092.000. Lalu untuk pinjaman 15 juta, tempo 3 bulan, potong admin juga 1% dan cicilannya 5.592.000. Estimasi tanggal jatuh temponya kita bisa lihat di tanggal 25 Juli 2024, 1 bulan kemudian. Jadi untuk pinjaman Shopee Pinjam itu sama dengan pinjaman Easy Cash, bayar cicilannya sesuai dengan tanggal jatuh tempo. Hal ini berbeda dengan beberapa pinjaman lain seperti Genius yang harus bayar di tanggal yang sama. Kalau kamu pribadi lebih suka yang tanggal cicilannya itu beda-beda kayak gini, atau yang kayak Genius yang tanggal cicilannya di tanggal yang sama? Boleh komen di bawah. Lalu kita cek lagi, kita explore lagi untuk cicilan berikutnya. Untuk pinjaman 12 juta, tempo 12 bulan, potong admin 1%, terima 11,8 juta, dan cicilannya 1.474.000. Lalu untuk tempo 6 bulan, cicilannya 2.474.000, dan tempo 3 bulan, cicilannya 4.474.000. Berikutnya untuk pinjaman 9 juta, potong admin 1%, kita terima 8.910.000 dan cicilannya 1.105.000. Untuk tempo 6 bulan, cicilannya 1.855.000 dan untuk tempo 3 bulan, cicilannya 3.355.000. Kemudian untuk pinjaman 6 juta, tempo 12 bulan, potong admin 1%, kita terima 5.940.000 dan cicilannya 737.000. Lalu untuk tempo 6 bulan, itu kita cicil 1.237.000 dan tempo 3 bulan itu kita cicil 2.237.000. Berikutnya untuk pinjaman 12 bulan di nominal 3 juta, kita admin 1%, kita terima 2.970.000 dan kita cicil 368.500. Untuk tempo 6 bulan kita cicil 618.000 dan tempo 3 bulan kita cicil 1.118.000. Nah, menurut kamu ini mahal atau murah? Boleh komen di bawah. Yang pasti kalau misalkan kita dapat penawaran dari si bank pinjam, itu kan si bank adalah pinjaman bank digital, akan lebih murah dibandingkan Shopee Pinjam. Jadi buat kamu yang tertarik untuk dapat pinjaman online, aku sarankan untuk daftar Shopee Pinjam dulu, baru aktifkan si bank pinjam. Jadi itu adalah urutan supaya kita bisa dapat penawaran si bank pinjam yang terbaik. Lalu berikutnya, kita bisa pilih bank untuk pencairan. Ada beberapa saran seperti Cbank, BCA, BRI, BNI, dan Bank Mandiri. Dan ada banyak pilihan bank lainnya. Kita bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya kita klik tanda tangan digital dan kita kirim. Pengajuan sedang diproses, katanya akan dalam 1-3 hari kerja. Dan video ini dibuat jam 16.54. Tapi ternyata 16.55, sekitar 1 menit kemudian, aku dapat notifikasi ke 83355, kredit 2.970.000. Dan waktu aku cek rekening, uangnya udah masuk 2.970.000. Jadi dari awal kita selesai sampai dengan pencairan pinjaman, cuman butuh waktu kurang lebih 1 menit. Oke, itu aja cerita tentang pinjaman dari Shopee Pinjam yang menawarkan limit pinjaman tinggi dengan bunga yang semakin rendah. Dan kalau kamu butuh pinjaman dengan nominal sampai ratusan juta, bisa consider pinjaman bank digital seperti Genius, Digibank, ataupun OCBC. Aku udah jelasin ketiganya dan linknya udah ada di deskripsi. Lalu sebelum kita tutup videonya, aku mau kasih satu quote dari Ogden Nash. Yang namanya hutang itu akan menyenangkan ketika kita bisa mendapatkan. Tapi ingat-ingatlah kalau utang itu punya jatuh tempo dan akan tidak jadi menyenangkan kalau kita nggak bisa bayar. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!